bahwa tingkat bunganya itu memang agak relatif mahal ya, dari 4, menjadi 3,4. Saya kira ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa semakin tinggi tingkat bunga itu mencerminkan tingkat resiko. Artinya bahwa memang tampaknya dengan melihat bahwa sisi tingkat bisnis level ini cukup panjang ya, 80 tahun, dan katakanlah ada kemungkinan BUMN-BUMN yang tergabung dalam konsorsium ini, terutama BUMN kita, mungkin dilihat masih kurang bisa dipercaya untuk bisa komit terhadap skema pembayaran jangka menengah maupun panjang. Makanya bunganya berada pada level yang lebih tinggi, 3,4 begitu. Nah, saya kira memang dua alasan itu yang kemudian ini menjadi dasar ya, tingkat risiko dan juga kemampuan BUMN kita dalam mengoperasikan ini nantinya. Termasuk nanti ada cost yang kemungkinan kalau misalnya meleset dari katakanlah asumsi-asumsi yang dibangun, misalnya tingkat okupasi penumpang, kemudian biaya pemeliharaan yang membengkak dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi risiko yang sudah mungkin diperkirakan oleh pemerintah China begitu. Nah, meski demikian kita tahu bahwa tingkat bunga ini memang termasuk besar ya, 3,4 ini. Kalau kita lihat negara-negara lain, misalnya kasusnya Sri Lanka itu paling tinggi 2% ya. Untuk time periodnya sekitar 20 tahun. Kemudian Jepang lebih rendah lagi, 0,55 sampai 1,5% ya. Kalau pemerintah Jepang ngasih itu lebih rendah, itu juga time periodnya 20 tahun. Singapura juga sekitar 2%. Jadi memang mau tidak mau pemerintah harus melobi tingkat bunga ini begitu. Nah, kenapa pemerintah Tiongkok menginginkan adanya jaminan APBN? Karena tadi ketidakpercayaan kalau dari sisi bisnis ini, maka mau tidak mau ya APBN-nya akan menambal kalau misalnya ternyata tiap tahunnya laporan keuangannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan begitu. Ada dua alternatif begitu. Apakah misalnya nanti tiap tahun di KCIC melalui salah satu BUMN kita, apakah PT KAI itu terus mendapatkan PMN ya jadi tiap tahun, atau alternatifnya tadi ketika pembayaran utang dan sebagainya memang pemerintah harus membayar itu dengan skema APBN, tentunya dengan pembayaran bunga pokok, dan itu harus diputuskan bersama oleh DPR begitu. Jadi jaminan itu pasti ketika ada keraguan dalam proyek kereta cepat ini begitu. Katakanlah kita tidak mampu membayar begitu ya. Ketika pada titik tertentu kita tidak mampu membayar, APBN kita tidak mampu membayar, maka itulah disebut sebagai jebakan utang begitu ya. Memang kalau kita lihat ya, jebakan utang terjadi ketika tadi secara bisnis ini tidak terlalu menguntungkan dalam jangka pendek dan menengah, maka dikompensasi dengan biaya bunga yang berasal dari APBN. Itu juga artinya jebakan, karena ada exit strategi. Ya udah, kembalikan ke APBN, lagi-lagi kan APBN menjadi the last resort begitu ya. Jadi menjadi cadangan ketika ada biaya. Nah, itu yang saya kira menjadi poin penting. Dan saya kira ada yang perlu diingat bahwa kita juga harus melihat ya bahwa peran Tiongkok dalam katakanlah dalam utang kita ini semakin membesar begitu ya. Kalau dulu mungkin peringkatnya 10 tahun lalu utang Tiongkok itu relatif kecil begitu ya. Mungkin sekitar 59 triliun, tetapi saat ini menjadi sekitar 302 triliun, dan ini nomor 4 setelah Singapura, Amerika, dan Jepang. Jadi ya semakin kuat peranan Tiongkok dalam pinjaman, terutama yang sifatnya bilateral kita. Saya kira perlu memang kita mengkritisi terhadap proyek ini, termasuk tadi tingkat bunga yang menurut saya harusnya bisa dilobi pada level yang lebih rendah begitu. Meskipun memang kalau dari segi cost ya, ketimbang kita melalui utang melalui obligasi negara yang tingkat yield atau pengembaliannya 6-7%, memang relatif lebih murah. Tapi lagi-lagi kita tahu bahwa kalau proyek-proyek ini tetap harus bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang begitu. Kita berharap tanggal 18 Agustus Presiden akan resmikan, tapi trial ini akan mulai bulan Mei. Seperti ini kan trial sekarang di semua. Ya, kita mau bikin hadiah 17 Agustus, saja bukan mundur. Terakhir saya ingin sampaikan, kita minta supaya semua pengamanan. Jadi jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun yang bisa menghambat
kami lihat ada upaya itu dan kita sudah monitor dan kita sudah ada yang tangkap dan juga saya kira polisi sudah bekerja sangat cepat. Jadi saya minta semua kita ini supaya betul saling mengingatkan karena ini menyangkut reputasi kita juga. Dibela menterinya Jokowi, proyek kereta cepat banjir hujatan lagi, kena jebakan, dipaksa jalan demi pencitraan. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Ex-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu keheranan dengan carut-marut dari kereta api cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dirinya menyoroti bagaimana proyek tersebut masih saja dibela walau sudah menjemuskan Indonesia, salah satunya oleh Erick Thohir. Erick diketahui berani memastikan proyek kereta cepat tidak akan mangkrak walau dibanjir carut-marut, khususnya terkait biaya pembangunan. Menyoroti hal itu, Said Didu mengatakan hal ini adalah kecerobohan yang muncul dari keputusan yang bodoh. Pak Menteri Erick Thohir yang terhormat, itu namanya sudah kena jebakan atas keputusan bodoh, ujar Said Didu dalam keterangannya 20 April 2023. Dikatakan Said Didu, jebakan atas keputusan bodoh tersebut dipaksakan demi pencitraan. Menurutnya itu akan merugikan negara. Dipaksakan demi pencitraan dan akan merugikan ke depan serta akan bangkrutkan PT KAI Indonesia, lanjutnya. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mangkrak meski biaya membengkak. Hasil negosiasi kereta cepat harus berjalan. Tidak mungkin kita mangkrakkan, kata Erick saat memberikan keterangan pers di stasiun Pasar Senen kemarin. Menurut Erick, pembengkakan biaya kereta cepat terjadi karena pandemi COVID-19 menyebabkan pengerjaan proyek mundur. Kalau bengkaknya itu karena korupsi, kita harus musnahkan. Tapi ini jelas bengkaknya karena pada saat COVID-19, karena proyek-proyek banyak yang mundur, terangnya. Selain itu, menurut Erick, pembengkakan biaya proyek KCJB juga terjadi lantaran naiknya harga komponen utama termasuk besi dan baja, hingga terganggunya rantai pasok supply chain. Kalau kita hitung lagi pembangunan sekarang dan kemarin lebih mahal lagi karena tidak hanya besi, komponen yang lain-lain juga naik, ujarnya. Erick juga mengingatkan pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat segala halnya perlu perencanaan matang untuk penggunaan jangka panjang masyarakat luas. Menyoroti hal itu, Said Didu mengatakan hal ini adalah kecerobohan yang muncul dari keputusan yang bodoh. Pak Menteri Erick Thohir yang terhormat, itu namanya sudah kena jebakan atas keputusan bodoh, ujar Said Didu dalam keterangannya 20 April 2023. Dikatakan Said Didu, jebakan atas keputusan bodoh tersebut dipaksakan demi pencitraan. Menurutnya itu akan merugikan negara. Dipaksakan demi pencitraan dan akan merugikan ke depan serta akan bangkrutkan PT KAI Indonesia, lanjutnya.